Hai guys, rekan-rekan pemirsa. Saat ini saya akan membagikan cerita kisah mistis retret di sekolah Katolik Cisarua. Cerita ini dari sahabat saya, Mas Danu. Kejadian ini terjadi tahun 2018. Saat itu saya, yaitu Mas Danu, bersekolah di sebuah SMA Katolik cukup ternama di Kota Bandung. Tahun 2018 itu saya duduk di kelas 11 SMA Katolik tersebut. Saat itu semua siswa kelas 11 wajib mengikuti retret. Lokasi retret adalah tempat yang sangat terkenal di daerah Cisarua, Bandung Barat. Saat itu siang hari kami rombongan berangkat dengan 4 bis menuju lokasi retret. Saya bersebelahan dengan sahabat saya Lino, sementara rekan-rekan yang lain, teman-teman kami yang lain dipisahkan di bis yang lain supaya tidak berisik. Sambil bercanda, sepanjang perjalanan tak terasa kami sampai di tempat retret dan bis kami adalah bis terakhir yang sampai ke lokasi. Denah tempat retret ya adalah tempat berkumpul dan berdoa ada di lokasi atas. Ya. Dan jika saya berjalan ke bawah terdapat lorong yang masing-masing memiliki 5 kamar tidur. Dan jika ingin pergi ke lorong berikutnya, saya harus menuruni tangga terlebih dahulu. Seingat saya, total ada 6 lorong di tempat retret tersebut. Saya di tengah pada lorong ketiga. Jadi kamar saya tidak terlalu jauh dari tempat saya berdoa dan berada di tengah. Sedangkan teman saya Lino mendapatkan kamar paling pojok di lorong ke-6, tempat paling bawah dan paling pojok. Saat saya masuk ke kamar, ternyata sudah ada 3 teman saya yang sedang bereskan barang mereka. Di kamar itu disediakan 4 kasur, di mana 2 ranjang di pojok kanan dan kiri, sedangkan 2 kasur berada di bawah dan bersebelahan, di tengah ya. Di kamar itu terdapat sebuah wastafel dan sebuah cermin besar di sebelah pintu masuk. Saya mendapat kasur di bawah. Kami pun melaksanakan kegiatan sampai malam hari, dan kemudian kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat. Saat itu saya dan teman-teman saya sekamar lagi gosok gigi. Saya baru sadar bahwa kasur tempat saya tidur menghadap lurus ke cermin besar. Saya langsung mengambil handuk dan menutup cermin tersebut. Karena konon katanya pamali kalau tidur menghadap cermin secara langsung. Saya ditertawakan dan dibilang teman-teman kalau saya penakut. Saya tidak peduli dan lanjut tidur. Saya mencoba tidur, entah kenapa saya gelisah dan susah tidur. Saya susah terlelap sambil melihat ke cermin yang tertutup handuk saya. Pelan-pelan saya tertidur. Keesokan pagi, sekitar jam 7, kami dibangunkan untuk mengambil sarapan di atas. Saat saya ke atas, sudah terdapat Lino duduk di meja makan. Dia nampak murung dan tidak mengambil sarapan. Teman yang lain menegur Lino untuk makan, tapi Lino menampik tanda menolak. Lalu saya membujuknya untuk mengambil sarapan, dan Lino tetap menolak. Kali ini saya merasa ada yang gak beres, dan saya nanya ke Lino, "Gak apa-apa lu, ada apa?" Tanya saya. "Ntar aja," kata Lino. Kami semua sarapan kecuali Lino. Teman-teman yang lain ngajak Lino untuk makan, tapi Lino tetap menolak. Saya pun kasih Lino secangkir teh hangat, dan dia minum walaupun hanya seteguk. Setelah sarapan, kami semua ke tempat doa untuk doa terakhir. Habis itu kami membereskan barang dan kembali ke sekolah. Di perjalanan pulang, Lino bercerita penyebab dia diam saat sarapan tadi. Jadi, semalam, saat semua teman sekamar Lino sudah tidur, Lino tiba-tiba terbangun namun tidak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Hanya kepalanya yang bisa ia gerakkan ke kanan dan ke kiri. Saat dia melihat ke kanan, dia melihat sesosok wanita dengan rambut yang sangat panjang, berdiri di atas tubuh dan ranjang yang ditempati oleh rode. Rambut yang sangat panjang sampai ke lantai. Lino yang penakut langsung menutup matanya dan baca doa Bapa Kami dalam hati. Di tengah dia membaca doa Bapa Kami, dia merasa ada rambut yang mengganggu wajahnya. Karena merasa risih, ia pun buka matanya dan sangat terkejut melihat sosok wanita itu sedang jongkok di atas tubuh Anton, temannya yang ada di ranjang, tepat di sebelah kiri Lino semalam.
Kepala sosok tersebut sangat dekat dengan wajah Lino dan menatap mata Lino dengan mata melotot. Wajahnya sudah berkeriput menandakan dia sudah tua. Karena sangat terkejut, Lino kembali membaca doa Bapa Kami dalam hati dan menutup mata sampai gangguan itu hilang dan tidak ada gangguan rambut di wajah. Saat itu dia merasa terbangun dan dia merasa terbangun dan bisa bergerak kembali. Ia pun kemudian berdoa dan menganggap itu semua hanya mimpi buruk. Ia melihat ke arah kanan, ke arah Rode, namun tidak ada lagi makhluk itu. Dan dia merasa sudah siap untuk tidur lagi. Saat dia menghadap kiri, ternyata sosok itu ada di sebelah kiri, beberapa jengkal darinya, di bawah ranjang Anton, dalam posisi tertidur, namun matanya menatap Lino dengan mata melotot. Lino sangat terkejut, dan pada saat itu dia dikagetkan dengan ketukan pintu kamar. Terdengar suara Pak Budi yang menyuruh semua anak untuk mengambil sarapan. Kemudian Lino membuka pintu dan ternyata semua sudah terang dan melihat jam sudah jam 6.30. Pak Budi bertanya ada apa, namun Lino tidak menjawab dan segera ke tempat sarapan. Ya, itulah kejadian di tempat retret di Cisarua, Bandung. Demikian dari saya, jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.